Halo adik-adik semuanya, ada yang baru nih. Kita memiliki ayat emas setiap bulannya. Ayat emas akan kita ucapkan di setiap ibadah sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu diharapkan dalam sebulan bisa menghafal ayat emas tersebut. Jika sudah dihafalkan, bisa direkam dan videonya dikirim ke grup sekolah minggu atau di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Rabu di minggu terakhir. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Nah, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nanti dipimpin sama Om Wardiman. Ayo Om, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Di pagi hari kami boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau memberkati anak-anak di rumah masing-masing, berkati anak-anak, terus lindungi ya Bapa. Kami mau beribadah, Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sama-sama kita mengucapkan ayat emas tertulis dalam kitab Yeremia 17 ayat 7. 1, 2, 3, iya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semua Kak Indri undang bangkit berdiri. Ayo kakak-kakak sama adik-adiknya, ajak semua kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, kasihnya seperti sungai. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita kembali lagi memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
ada di rumah harus rajin baca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Kita kembali lagi mengangkat pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita kembali lagi memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik semua memuji Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita mengucapkan ayat emas dari Yeremia 17 ayat 7. 1, 2, 3, iya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, mengasihi, mengasihi. Mengasihi,
mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Melayani, 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 melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani, melayani lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Nah, adik-adik, kita tadi udah memuji Tuhan ya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Semuanya ikuti Kak Indri berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kak Indri akan pimpin doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berikan kami hati Tuhan dan berikan kami telinga seorang murid, agar kami mengerti apa firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami dan Roh Kudus tolong kami untuk kami memahami firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini Kak Indri akan membawakan firman dengan tema mengasihi sesama. Mengasihi sesama, iya, kita akan belajar tentang kasih. Ayatnya Kak Indri ambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Jadi ini cerita tentang seorang Samaria yang murah hati. Tapi sebelumnya Kak Indri mau cerita buat adik-adik semua. Kalau gitu duduk yang rapi lagi ya, dengerin ilustrasi Kak Indri tentang sebuah kasih dan pengampunan. Nah, pada suatu hari di sebuah hutan tinggallah beberapa banyak binatang. Di sana ada banyak binatang loh adik-adik, ada semut, ada serigala, ada gajah, ada kelinci, ada kupu-kupu, ada burung, dan berbagai macam binatang. Nah, sebelumnya di hutan itu hidupnya sangat damai. Mereka bisa bermain bersama, mereka bisa main-main sama-sama. Nah, suatu hari adik-adik ada musibah yang menghampiri hutan itu. Apa musibahnya? Ada badai besar. Jadi badai itu mengombang-ambingkan, mengoyak-ngoyakkan daun-daun di situ. Jadi binatang-binatang itu ketakutan.
mereka harus mencari tempat persembunyian yang aman. Nah, adik-adik tahu kan, ada gajah. Gajah harus lari dengan cepat padahal dia badannya besar. Dia harus mencari tempat persembunyian yang aman buat dia karena badainya sangat besar. Dan badai itu menakuti mereka, jadi mereka takut. Mereka harus bersembunyi dengan cepat. Ada kelinci, kalau kelinci kan larinya cepat ya. Nah, terus ada lagi semut. Si semut adik-adik karena badannya kecil, dia masuk ke dalam tanah. Dia masuk ke dalam tanah dan dia bersembunyi di situ. Dan ada lagi binatang satu lagi yaitu kepompong. Aduh, yang adik-adik tahu nggak, yang kepompong ini kasihan karena dia lengket di daun, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kepompong ini nggak bisa terbang kan. Nah, akhirnya karena badai itu sangat kencang, akhirnya daun-daun itu jatuh berguguran di tanah dan si kepompong tadi tergeletak di tanah. Apa yang terjadi adik-adik? Badai itu berhenti setelah beberapa saat kemudian. Nah, setelah itu binatang-binatang tadi keluar dari tempat persembunyiannya. Ada gajah, dia udah bersembunyi tadi kan, dia kembali lagi, dia sudah melihat situasinya aman, dia kembali lagi. Dan ada lagi si semut. Nah, pas si semut mau cari makan, tiba-tiba si semut ini terperosok di lumpur loh adik-adik. Iya, dia masuk ke lumpur yang becek. Nah, si semut kan badannya kecil ya. Gimana dia mau menyelamatkan dirinya sendiri? Sedangkan semakin dia menggoyang-goyangkan badannya, dia bakalan tenggelam di dalam lumpur itu. Dia berusaha loh adik-adik, dia berusaha goyang-goyang-goyang, dia mau menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba datang binatang yang sangat indah dan cantik, yaitu kupu-kupu. Nah, waktu itu kupu-kupu lihat, loh itu kan si semut. Ngapain semut di situ ya? Nah, terus si semutnya lihat kupu-kupu yang cantik tadi. Hei binatang yang cantik, katanya. Tolong aku dong, aku terperangkap di dalam lumpur. Jawabnya si semut, bilang apa? Oh iya semut, aku pasti tolongin kamu. Semutnya bilang, ayo tolong aku udah kesakitan di sini. Kalau aku lama-lama di sini aku bisa mati, katanya. Nah, terus si kupu-kupu tadi ingat. Ya kan? Si kupu-kupu tadi ingat waktu si semut dalam bahaya tadi, dia ingat waktu kejadian badai yang kemarin itu adik-adik. Dia ditinggalkan sendiri sama teman-temannya ya kan, gak ada yang tolongin dia. Tapi ketika dia melihat ada temannya yang sedang dalam musibah, si semut tadi, si kupu-kupu tadi tergerak hatinya untuk menolong. Terus dia merasa harus menolong si semut yang kena lumpur tadi. Dia angkat si semut tadi dan dia tolongin. Nah adik-adik, cerita ini bercerita tentang kasih. Ya kan? Si kupu-kupu tadi punya kasih kan? Ketika dia ditinggalkan dalam badai tadi yang besar, semua teman-temannya gak ada yang ingat dia loh. Malah dia jatuh tergeletak di tanah. Si gajah udah lari, si semut udah sembunyi, si kancil udah lari. Sedangkan si kupu-kupu gak ada yang bawa dia. Akhirnya dia tergeletak di tanah. Tetapi pada suatu waktu si kupu-kupu tadi kan dia jadi kepompong. Dia sudah berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Meskipun dia jadi kepompong yang jelek, terus dia masih terkurung di dalam kepompongnya, belum bisa terbang. Tapi dia menikmati setiap proses itu. Dan setelah dia menjadi kupu-kupu yang indah, akhirnya dia mau menolong teman-temannya yang sedang kesusahan. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bahwa kita harus memiliki kasih kepada sesama kita. Kita harus menolong sesama kita. Yang Kak Indri bilang tadi, di Lukas 10 ayat 25,
bercerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Adik-adik pasti udah tahu ceritanya semua kan? Di sekolah minggu sering kakak-kakak sekolah minggu ceritakan tentang cerita ini. Tapi Kak Indri akan ulas sedikit cerita ini. Nah, pada suatu hari Tuhan menceritakan sebuah kisah. Yaitu ada seorang Yeriko yang sedang dirampok. Jadi ada seorang Yeriko ini sudah dirampok, habis itu dipukulin, dihajar, dan ditinggalkan begitu saja. Nah, waktu seorang Yeriko ini tergeletak di jalan, ada seorang imam lewat adik-adik. Nah, ketika seorang imam ini lewat, dia melihat orang Yeriko itu tergeletak. Dia gak mau tolongin loh, dia cuma lewat dilihatnya. Ah, siapa itu? Aku pergilah. Nah, seorang imam tadi pergi, ditinggalin gitu aja. Habis itu datang lagi seorang Lewi. Datang dia lihat, siapa itu yang terluka ya? Dan dia juga gak tolongin, dibiarin aja. Jadi yang orang yang terluka tadi, ya udah biarin aja dia di situ. Aku mau pergi aja, aku penting mau pergi kerja, dia pergi. Nah, beberapa saat kemudian datang seorang Samaria, dia naik keledai. Nah, ketika beberapa saat seorang Samaria melihat ada orang yang sedang dalam musibah, orang itu seorang Yeriko tadi tergeletak. Apa yang dilakukan seorang Samaria ini adik-adik? Tergeraklah hatinya. Jadi seorang Samaria ini tergerak hatinya loh, dia punya belas kasihan yang besar buat seorang Yeriko tadi. Dia turun dari keledainya. Jadi tahu nggak, seorang Samaria ini padahal mau pergi, tapi dia sempetin untuk menolong orang Yeriko ini. Dan setelah itu dia ambil minyak dan anggur, dia punya mungkin kalau sekarang betadin mungkin ya sama alkohol. Jadi dia tolongin orang yang terluka tadi. Setelah itu dia bersihin lukanya dan diangkatnya seorang yang terluka tadi di atas keledainya. Dan setelah itu diantar ke penginapan untuk diobatin luka-lukanya. Nah, adik-adik tahu nggak? Seorang Samaria tadi dia mempunyai kasih yang besar. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk mengasihi kita. Jadi dia mengaplikasikan, dia memberi contoh buat kita semua untuk mengasihi sesama kita. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus lahir ke dunia ini penuh dengan kasih. Dan dia mengasihi kita 100% tanpa syarat. Nah, ketika kita sedang kesusahan, kita datang sama Tuhan, Tuhan dengerin doa kita. Asal kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak? Pasti Kak Indri yakin seorang Samaria ini nggak kenal sama sekali sama seorang Yeriko ini. Tapi karena dia tahu bahwa dia harus mengasihi siapapun, karena Tuhan sudah mengasihi dia, maka dia lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, Kak Indri mau tanya, dari ketiga orang ini, siapakah di antara mereka yang memiliki kasih yang besar buat seorang yang terluka tadi? Siapa? Seorang imam? Benar. Siapa? Nah, seorang Samaria tadi, benar kan? Seorang Samaria tadi Kak Indri udah ceritakan dia punya kasih yang besar kan? Nah, adik-adik, terus Kak Indri gimana dong cara kita mengasihi sesama kita? Kan apalagi ini zaman pandemi Kak, nggak bisa kita pergi sama-sama teman-teman kita, di sekolah aja kita nggak bisa. Nah, nggak apa-apa, kita mengasihi nggak harus ketemu sama orang itu, kita bisa berdoa buat orang itu. Mungkin adik-adik punya sahabat, punya teman, kita bisa berdoa. Nah, cara supaya kita bisa mengasihi sesama kita harus datang sama Tuhan dong ya. Kita harus sering datang sama Tuhan lewat doa, pujian, dan baca firman. Tadi pujiannya kan ada tadi, baca kitab suci, ya kan? Siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Semua rajin baca Alkitab kan? Nah, adik-adik harus sempetin baca Alkitab setiap hari. Ya.
Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita semakin dekat sama Tuhan, maka Tuhan akan menyalurkan kasih-Nya lebih dalam lagi buat kita. Nah, mungkin kita dulu suka marah, mungkin kita dulu cuek, tapi semakin kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh, semakin kita berdoa sungguh-sungguh, nanti kasih Tuhan itu mengalir loh dalam hidup kita. Tadi kita juga memuji kan, kasih-Nya seperti sungai. Nah, kasih Tuhan itu mengalir di dalam hidup kita dan kita bisa belajar mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Kalau mengasihi orang yang gak kenal gimana Kak Indri? Boleh kita mengasihi orang yang tidak kita kenal, tapi kita harus membawa papa mama kita. Contoh, kita mau membantu orang yang ada di perempatan jalan atau di lampu merah. Aduh Kak Indri, aku mau mengasihi mereka, aku mau bagi berkat. Gak apa-apa, tapi adik-adik kan gak kenal. Jadi harus bawa orang dewasa untuk kita melakukan kasih kita. Menolong orang lain itu menunjukkan kasih loh adik-adik. Yang kedua adalah dengan belajar mengasihi semua orang tanpa perbedaan. Jadi kita mengasihi orang gak pilih-pilih. Aku mau mengasihi Sharon aja lah, soalnya Sharon baik. Aku mau mengasihi Brevman aja lah, aku gak mau mengasihi itu, dia nakal. Gak boleh. Kita harus mengasihi semua orang tanpa perbedaan. Terus Kak, kalau aku gak mau mengasihi orang yang gak pernah ke gereja. Nah, justru orang yang gak pernah ke gereja itu teman-teman kita harus doakan. Kita harus jadi berkat buat mereka. Jadi kalau sekarang adik-adik, mungkin saat ini adik-adik ada teman-temannya yang suka jahil sama adik-adik atau suka kata-katain adik-adik yang jelek-jelek. Nah, ini saat yang tepat untuk kita mengasihi mereka. Caranya tadi gimana? Kita bisa menunjukkan kasih kita dengan perbuatan baik kita loh. Kita harus mengasihi musuh kita. Tuhan Yesus bilang kan, Tuhan bilang kita harus mengasihi musuh kita. Kak Indri bacain ya ayatnya ya. Di Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, musuh kita aja disuruh kasihin. Ya kan, apalagi orang-orang di dekat kita, apalagi keluarga kita, teman kita. Kita harus mengasihi mereka. Tugas kita adalah memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, adik-adik, Kak Indri mau kasih tahu nih, kalau hati kita penuh dengan kasih Tuhan, nih, tengok nih. Nah, ini kasih kan, ini hati kita kan. Kalau hati kita penuh dengan kasih Tuhan, di dalam hati kita ini ada banyak damai loh. Ada banyak damai, ada banyak sukacita, ada banyak kepedulian, kebahagiaan, dan ucapan syukur. Jadi hati kita ini limpah dengan hal-hal yang baik. Kalau kita mengasihi sesama kita. Caranya tadi udah tahu kan? Kita harus datang sama Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan, kasih-Nya itu mengalir loh. Seperti air sungai. Jadi hati kita ini limpah. Ada banyak sukacita di sini. Waktu kita disakiti, kita bisa mengampuni, kita gak sakit hati lagi. Waktu kita dikata-katai sama teman kita bisa mengampuni dia, kita gak simpen sakit hati. Siapa di sini yang suka berantem sama adiknya atau kakaknya? Nah, waktu kita diresekin mereka pun kita gak membalas, justru kita malah kasih tahu, jangan lakuin itu lagi ya dek, jangan lakuin itu lagi ya kak. Nah, seperti itu. Tetapi adik-adik tahu gak, kalau hati kita gak punya kasih Tuhan, gak mau minta kasih sama Tuhan, nih, lihat kan, hatinya di dalamnya ada apa? Ada kemarahan, ada benci, ada marah-marah, ada gak suka dia sama temennya. Gak mau aku berteman sama dia. Di dalam hatinya itu jadi tempat sarangnya iblis loh adik-adik di situ. Iblis suka banget loh tinggal di hati yang rusak. Di dalam hati yang rusak ini adik-adik tahu gak?
Di sini tuh ada hal-hal yang jahat. Ada bohong, ada iri hati, ada dengki, terus ada suka bersungut-sungut. Siapa di sini suka bersungut-sungut? Jadi nggak ada sukacita. Terus balas dendam. Kalau diresekin adiknya, dia mau balas lagi. Nah, adik tahu nggak, hati yang seperti ini tempatnya iblis tinggal loh. Iblis itu punya tempat ternyaman. Nih, hati yang rusak inilah tempat ternyamannya iblis. Adik mau pilih yang mana? Hati yang rusak atau hati yang penuh dengan kasih? Kalau Kak Indri mau hati yang penuh dengan kasih dong. Karena Kak Indri udah menerima kasih Tuhan. Jadi hatinya Kak Indri harus penuh dengan kasih, harus bisa mengasihi. Nah, adik-adik, Kak Indri pasti mau mengasihi sesama kita, mau mengasihi orang yang menyakiti kita. Adik-adik pasti juga bisa, ya kan? Nah, adik-adik, cerita hari ini kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Kak Indri baca ya, di Lukas 10 ayat 27b. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, kita kasihnya tulus, nggak dibuat-buat ya. Kalau mau tolong, tolong dengan tulus. Nanti Tuhan yang balas kasih kita. Nggak usah hitung-hitungan, nggak usah aku tolong dia lah, nanti aku pasti ditolong sama dia. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus mengasihi semua orang dengan tulus. Seperti kita mengasihi diri kita. Kalau adik-adik mengasihi diri kita, adik-adik jaga beneran kan diri kita. Aku nanti nggak mau ke situ, nanti aku jatuh, aku nggak mau ke situ, itu bahaya. Nah, seperti itu. Adik-adik, bukti iman dan ketaatan kita adalah dengan menjadi contoh buat orang lain, memancarkan kasih Tuhan. Ya, hari ini kita belajar untuk lebih mengasihi sesama kita dengan bantuan Roh Kudus. Adik-adik mau kan mengasihi sesama kita? Mau mengasihi adik kakak kita yang suka jahilin kita? Dan mengasihi orang tua kita. Mungkin sekarang lagi musim daring ya. Pasti di rumah adik-adik bosen ya kan, sekolah terus. Pingin sekolah di tempat sekolahnya, tapi kita masih dalam posisi pandemi. Kita harus bekerja sama orang tua kita. Adik-adik rajin belajar, mama papanya jadi guru daring ya kan. Nah, adik-adik harus taat, kerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik, gak usah menggerutu. Kalau kita tepat waktu mengerjakan tugas, kita juga lebih gampang kan? Nanti ada tugas datang lagi, udah selesai tugasnya. Siapa di sini yang mau mengasihi sesama kita? Angkat tangannya. Wih, keren. Semuanya mau ya. Semuanya mau mengasihi ya. Nah, Kak Indri mau ingetin lagi ya ayat emasnya. Udah hafal semua kan? Sudah banyak yang kirim di grup juga kan? Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kak Indri suka kali loh ayat emas ini adik-adik. Kak Indri diberkati sekali sama ayat ini. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Apalagi adik-adik yang mau memancarkan kasih Tuhan. Pasti adik-adik diberkati lebih sama Tuhan. Oke? Nah, demikian cerita firman hari ini. Kak Indri percaya adik-adik memahami nanti Roh Kudus yang akan memimpin adik-adik untuk belajar mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Oke, kita berdoa dulu ya. Siapa di sini yang mau hatinya dipenuhi kasih Tuhan? Kalau gitu, lipat tangannya, tutup matanya, dan berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir dalam firman-Mu hari ini. Kami sangat diberkati Tuhan, kami mau untuk memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami.
Tuhan berikan kami kasih yang besar Tuhan, agar kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi teman-teman kami, dan mengasihi sesama kami dengan tulus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah hadir di dalam hidup kami. Engkau memenuhi hati kami dengan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dan kami bisa mengasihi orang-orang dengan tulus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Dan kami menerima firman ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami menyerahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikian firman hari ini. Kak Indri percaya adik-adik mengerti apa yang Kak Indri sampaikan. Dan jangan lupa ya, baca kitab suci setiap hari. Baca firman setiap hari ya. Kalau gitu sampai jumpa minggu depan ya adik-adik, bertemu dengan kakak-kakaknya. Bye, Tuhan Yesus memberkati.